Cukup, Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan anak kalian dengan Anjani, ya silakan ceraikan. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari. Dan aku akan lepas tangan kalau nanti ada hal buruk yang akan menimpa anak kalian. Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa dari kampung Mojosari. Penduduknya mayoritas bertani. Para pemudanya kebanyakan pengangguran yang setiap harinya hanya nongkrong di pos ronda. Kampung itu sama sekali tidak terkenal. Bayi yang lahir di sana seakan sudah ditentukan garis hidupnya. Iya, apalagi kalau bukan menjadi orang melarat. Namun ada hal yang tidak lazim di kampung Mojosari. Pernikahan di kampung itu hanya bisa dilakukan tengah malam. Tidak ada keramaian apalagi pesta meriah. Orang-orang di kampung Mojosari malah takut kalau ada yang menikah di kampung mereka. Seperti yang terjadi malam itu, semua orang menutup pintu rumah mereka rapat-rapat karena tahu kalau akan ada orang yang menikah. Di sebuah rumah kayu yang lebih pantas disebut gubuk digelar sebuah pernikahan sederhana. Gubuk itu bukanlah rumah si mempelai wanita ataupun pria, tapi memang pernikahan di kampung itu hanya boleh dilakukan di dalam gubuk tersebut. Hanya ada satu kamar di sana yang tidak boleh dibuka oleh siapapun kecuali Ki Suratman, tetua di kampung desa itu. Setiap ada yang menikah, maka di dalam gubuk itu akan terdengar suara jeritan wanita yang pasti membuat siapapun yang mendengarnya langsung bergidik ngeri. Anjani, seorang mempelai wanita, sudah didandani dengan sangat cantik. Dia memakai gaun adat Jawa berwarna hitam dengan pernak-pernik berwarna emas yang menghiasi pakaiannya. Bima sang mempelai pria juga tidak kalah gagah. Dirinya juga memakai pakaian adat Jawa. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya sawo matang. Dia bukan orang Mojosari. Dia adalah seorang pebisnis kopi dari kota yang awalnya hanya mencari hasil panen kopi di Jawa Timur. Hingga pada akhirnya Bima sampai di Mojosari dan bertemu dengan Anjani. Di dalam gubuk itu hanya ada kedua mempelai, orang tua mereka, dan seorang penghulu yang tak lain adalah Ki Suratman. Sebelum akad dilangsungkan, Ki Suratman juga berpakaian adat Jawa berjalan ke arah kamar. Dia membawa semangkuk air garam di tangan kanannya. Bibirnya bergetar mengucapkan mantra yang hanya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Ia meletakkan mangkuk itu di depan pintu yang terlihat sudah sangat usang. Tangan kanannya merogoh sebuah kunci. Pintu itu dikunci menggunakan rantai dan Ki Suratman pun membukanya. Dia masuk seorang diri ke dalam kamar itu. Di dalam sana tampak gelap sekali. Bau busuk menguar menusuk hidung Ki Suratman. Lampu 5 watt yang berkedap-kedip langsung dinyalakan. Dan tampaklah sesosok wanita berpakaian pengantin yang kedua kakinya dipasung menggunakan balok kayu berukuran besar. Kedua pergelangan kakinya lecet dan berdarah. Rambutnya kusam dan sangat panjang seperti sudah bertahun-tahun tidak dipotong. Tubuhnya kurus kering, giginya hitam, mulutnya juga bau busuk. Wajahnya pun kotor sekali. Maklum, wanita itu tidak pernah dimandikan. Ganti, doakan warga kita yang mau menikah, ucap Ki Suratman sambil menatap si Kanti. Kanti malah tersenyum dingin. Perlahan dia mendongak ke wajah Ki Suratman. Salah si Cisoko wongi mesti mati, ucap si Kanti. Jangan ngomong seperti itu. Anjani itu masih ada hubungan keluarga denganku. Timbal Ki Suratman memberitahu Kanti kalau sang mempelai wanita masih ada hubungan keluarga dengannya. Setelah itu, ia menaburkan air garam dari mangkuk pada luka di pergelangan kaki Kanti. Hal tersebut membuat wanita itu berteriak kesakitan. Itu merupakan salah satu ritual agar kedua mempelai selamat dari mara bahaya. Setelah itu, Ki Suratman memadamkan kembali lampu kamar itu dan mengunci pintunya. Dia duduk di hadapan kedua mempelai. Bima dan kedua orang tuanya tampak tegang sekaligus ketakutan dengan apa yang mereka dengar saat ini. Kanti masih berteriak kesakitan sambil menceracau tidak jelas. Itu siapa, Ki? Tanya Bima. Dia adalah Kanti. Kenapa dia dikurung, Ki? Tanya ayahnya Bima. Ceritanya panjang. Lain kali akan aku ceritakan. Sekarang kita lanjutkan saja pernikahan ini. Tapi kami berdua sudah aman kan, Ki?
Tanya Anjani. Tentu saja, aku sudah melakukan semua ritualnya. Kenapa kita harus menggelar pernikahan tengah malam seperti ini, Ki? Tanya ibunya Bima. Di Mojosari memang harus kayak gini. Kalau nikahnya siang, salah satu dari mempelai bisa celaka. Ki Suratman menjawabnya sambil tersenyum ramah. Kedua orang tua Bima mulai tidak tenang. Dia takut kalau terjadi sesuatu pada anaknya. Kalau tahu begini, mungkin saja mereka tidak akan mengizinkan Bima menikah dengan orang Mojosari. Sesaat setelah Bima mengucapkan akad nikah, pintu kamar Kanti bergetar sangat hebat. Di dalam kamar itu, terdengar suara Kanti tertawa terbahak-bahak. Dia bakalan jadi temanku, teriak Kanti dari dalam kamar itu. Siapa yang akan menjadi temannya? Apakah itu sebuah ancaman bagi kedua mempelai? Semua yang ada di dalam gubuk itu langsung ketakutan, kecuali Ki Suratman. Dia bangkit lalu mendekat ke arah kamar Kanti. Kemudian pintu itu berhenti bergetar. Suara Kanti juga tidak lagi terdengar. Ki Suratman kembali duduk di hadapan kedua mempelai. Dia berkata kepada mereka kalau semuanya masih aman dan terkendali, tapi mereka tetap saja ketakutan dan sangat cemas. Tolong ceritakan yang sebenarnya, Ki. Apa yang sebenarnya terjadi di kampung Mojosari ini? Tanya Bima. Bima menatap wajah Ki Suratman. Pertanyaan itu cukup mewakili rasa penasaran kedua orang tua Bima. Sebelum Ki Suratman bercerita, dia menoleh ke arah Anjani dan kedua orang tuanya yang sudah sangat sepuh. Anjani malah tertunduk lesu. Ceritakan saja, Ki, kata bapak Anjani. Ibu Anjani juga mengaku kepada Ki Suratman. Ki Suratman kemudian menarik napas dalam-dalam lalu mengembuskannya. Dia pun kemudian mulai bercerita. Dulu di Mojosari ini ada seorang dukun yang sangat disegani. Dia bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, membuat penglaris usaha, bahkan bisa mendatangkan seorang jodoh, ujar Ki Suratman. Dia mengubah posisi bersila, kemudian melanjutkan ceritanya. Lalu apa, Ki? Tanya Ayah Bima yang sangat penasaran. Namun sayangnya, dukun itu malah melakukan ritual terlarang yang menyebabkan kampung kami menjadi dikutuk. Ritual? Ritual apa, Ki? Tanya Bima. Ritual muji setan. Itu ritual untuk apa, Ki? Awet muda. Dulu dukun itu percaya dengan janji-janji setan dan ingin hidup abadi. Akibatnya kampung kami menjadi terkutuk. Setiap ada orang kampung Mojosari yang menikah, beberapa hari kemudian salah satu dari mempelai pasti akan mati. Kami sudah coba untuk melangsungkan pernikahan di luar Mojosari, tapi tetap saja sama. Salah satu mempelai pasti akan mati, entah itu sakit atau kecelakaan. Batalkan saja pernikahan ini, Ki. Bima, ayo pulang. Mendengar cerita Ki Suratman, Ayah Bima langsung menarik lengan anaknya. Ceraikan istrimu malam ini juga, tambah Ibu Bima. Anjani tertunduk sambil menangis sesenggukan di pelukan kedua orang tuanya. Yang dia takutkan ternyata terjadi. Dari awal, Anjani sengaja tidak memberitahu Bima soal rahasia kampung Mojosari. Dia takut Bima tidak mau menikahinya. Enggak, Bu. Aku sudah terlanjur sayang sama Anjani, tutur Bima. Dia menatap ibunya dalam-dalam. Cari perempuan lain saja, ini kampung setan. Nanti kamu bisa celaka, bentak Ayah Bima. Cukup. Ki Suratman berdiri, wajahnya kini penuh emosi. Dan itu membuat semua orang di ruangan langsung terdiam dan hanya menyisakan suara tangis Anjani. Kedua orang tua Anjani tidak banyak bicara karena mereka sudah sangat tua. Mojosari bukan kampung setan. Kalau kalian tidak mau menikahkan anak kalian dengan Anjani, ya silakan ceraikan. Tapi ingat, Bima sudah pernah melakukan akad dengan orang Mojosari. Dan aku akan lepas tangan kalau nanti ada hal buruk yang akan menimpa anak kalian, ujar Ki Suratman. Dasar bajingan. Ayah Bima merenggut baju Ki Suratman. Buru-buru Bima langsung menahan ayahnya itu. Ayah, dengarkan Bima. Nada suara Bima meninggi.
Apapun yang akan terjadi, Bima tidak akan menceraikan Anjani. Lagi pula ayah sama ibu tenang aja. Selama kita menuruti arahan Ki Suratman, Bima yakin semua akan baik-baik saja. Iya kan Ki? Bima menoleh ke arah Ki Suratman. Dengan tenang, Ki Suratman menganggukkan kepalanya. Ceritaku belum selesai, kalian sudah marah saja. Dengarkan dulu ceritanya sampai selesai. Ki Suratman pun kembali duduk bersila. Kalian semua jangan khawatir. Selama kita melakukan ritual pernikahan ini dengan benar, aku yakin kedua mempelai akan baik-baik saja. Ayah Bima mengatur napasnya. Dia sebisa mungkin menahan emosi. Dia lalu bertanya kepada Ki Suratman soal dukun yang membuat petaka di kampung Mojosari. Lalu di mana dukun itu sekarang? Ki Suratman menoleh ke arah kamar Kanti. Dia lalu berkata dengan perlahan. Dukun itu adalah Kanti. Ia ada di dalam kamar itu. Tunjuk Ki Suratman. Kalau memang dia dukunnya, kenapa warga kampung ini tidak langsung membunuhnya saja? Semakin lama, semakin banyak pertanyaan yang bermunculan di kepala si Bima. Kalau kami membunuhnya, kami khawatir Kanti malah jadi setan dan malah meneror warga kampung. Jadi kami biarkan dia hidup dan kami pasung agar dia tidak bertindak macam-macam. Tidak lama setelah Ki Suratman berbicara, terdengar suara derit balok kayu seperti diseret, disusul dengan suara ketukan dari dalam pintu kamar Kanti. Sebaiknya kita pergi dari gubuk ini, saran Ki Suratman. Kedua orang tua Bima keluar lebih dulu dari gubuk itu tanpa berkata apapun kepada anaknya. Bima, Anjani, dan kedua orang tuanya menyusul dari belakang. Dan Ki Suratman yang paling terakhir keluar dari gubuk itu. Dia memadamkan lampu gubuk dan mengunci pintunya dengan rantai. Di dalam kamar Kanti, suasananya gelap gulita. Perempuan itu menggerak-gerakkan kedua kakinya. Ia juga menggoyangkan tubuhnya perlahan, lalu tersenyum mengerikan. Air liurnya menetes ke sembarang arah. Kemudian Kanti berkata dengan suara serak dan pelan. Anjani, desis si Kanti. Singkat waktu. Keesokan paginya, kampung Mojosari masih tampak mencekam. Para pemuda yang biasanya sepagi ini sudah nongkrong di pos ronda, memilih berdiam diri di rumah. Mungkin karena semalam ada orang yang menikah di gubuknya si Kanti. Mereka yakin kalau pernikahan di kampungnya itu akan membawa sial. Jadi biasanya mereka akan mengurung diri di rumah selama 3 hari. Lain halnya dengan Ki Suratman, dia tidak percaya dengan mitos itu. Sepagi ini, dia sudah berada di kandang kuda miliknya. Setiap pagi, Ki Suratman memang rajin memandikan kuda kesayangannya. Di rumahnya, Ki Suratman tinggal berdua dengan pembantunya, namanya Mbok Hafsah. Walau sudah tua, Mbok Hafsah masih tambah lincah dan cekatan kalau diperintah oleh Ki Suratman. Selain membersihkan rumah majikannya, Mbok Hafsah juga rutin mengantarkan makanan untuk si Kanti. Tidak seperti warga kampung lainnya, Mbok Hafsah sama sekali tidak takut pada Kanti. Dia sudah terbiasa berinteraksi dengan perempuan malang itu. Kala itu, Ki Suratman memanggil Mbok Hafsah. Tangannya masih sibuk menggosok tubuh kuda dengan sikat. Iya, Ndoro. Dengan tergopoh-gopoh, dia muncul dari dapur. Kanti sudah dikasih makan, tanya Ki Suratman tanpa menoleh ke arah Mbok Hafsah. Belum, Ndoro. Jawab Mbok Hafsah sambil tertunduk. Ya udah, sana kasih makan. Baik, Ndoro. Mbok Hafsah segera beranjak ke dapur lagi. Sesaat kemudian, dia muncul kembali dengan membawa rantang nasi. Dia lalu pergi ke gubuknya si Kanti. Mbok Hafsah sebenarnya kasihan melihat kondisi Kanti. Dia ingin sekali memandikan perempuan malang itu, tapi Ki Suratman melarangnya. Sesampainya di depan gubuk, Mbok Hafsah membuka rantai yang membelenggu pintu gubuk itu. Dia pun masuk ke dalamnya, dilanjutkan dengan membuka rantai pintu kamar Kanti. Pintu itu perlahan dibuka, menimbulkan suara derit yang nyaring. Seketika saja rantang yang dibawa Mbok Hafsah langsung jatuh. Nasi dan tempe tumpah acak-acakan. Tanpa pikir panjang, dia langsung lari sekuat tenaga untuk memberitahu Ki Suratman. Tidak sampai 10 menit, Mbok Hafsah sudah sampai di halaman kandang kuda Ki Suratman. Dia tidak langsung berbicara, napasnya tersengal. Mbok Hafsah memegang kedua lututnya. Dia kelelahan karena lari dengan seluruh tenaga yang dia punya.
Doro, Kanti Doro. Kamu itu kenapa, Mbo? Ada apa sama si Kanti? Kanti hilang, Doro. Dan itulah kalimat yang keluar dari mulutnya Mbok Hafsah. Ah, hilang? Yang benar saja kamu, Mbok. Sumpah, Doro, saya nggak lihat Kanti di kamarnya. Bahkan balok pasungnya juga hilang. Mengetahui hal itu, Ki Suratman langsung mengumpat. Dia masuk ke dalam rumahnya untuk mengambil sebuah keris. Pastilah itu keris sakti. Dulu keris itu pernah dia gunakan saat menangkap si Kanti. Ki Suratman pergi ke gubuk Kanti dan benar saja apa yang dikatakan Mbok Hafsah. Si Kanti menghilang, bahkan balok pasungnya juga sudah hilang. Dan ini aneh sekali baginya. Dan singkat waktu, tidak butuh waktu lama, kabar tentang hilangnya Kanti langsung menyebar ke seluruh warga kampung Mojosari. Kabar itu membuat mereka panik dan ketakutan. Jadi selama Kanti dikabarkan hilang, kampung itu seketika tambah sepi. Hanya orang-orang pilihan Ki Suratman saja yang berkeliaran setiap malam untuk mencari keberadaan Kanti. Tidak terkecuali dengan Bima dan Anjani. Sudah beberapa hari ini mereka berdiam diri di rumah. Bima sudah punya rencana akan membawa Anjani ke kota. Dia yakin kehidupan mereka di sana akan lebih nyaman ketimbang di Mojosari. Malam itu, Anjani sedang mematut diri di depan cermin sambil menyisir rambutnya yang panjang. Bima masuk ke dalam kamar dan langsung menyentuh kedua pundak istrinya itu. Dari pantulan cermin, Bima memperhatikan paras istrinya yang cantik. Anjani pun tersenyum. Bima memeluk istrinya, lalu membaringkannya di atas kasur. Namun baru saja Bima hendak merangkul istrinya, tiba-tiba Anjani berteriak. Dia melihat bayangan Kanti terpantul di cermin. "Kenapa sayang?" tanya Bima kaget. Tadi ada Kanti di cermin, Mas." Napas Anjani terengah-engah, raut wajahnya sangat ketakutan. "Mana? Gak ada kok," kata Bima. Bayangan itu langsung menghilang. Padahal jelas-jelas Anjani baru saja melihat Kanti berpakaian pengantin seperti berdiri di depan cermin. Bahkan Anjani juga melihat kalau kedua kaki Kanti masih dipasung. Sesaat setelah Anjani melihat bayangan Kanti, tiba-tiba dia meringis kesakitan. Tangannya mencoba menggapai-gapai punggungnya yang terasa ada sesuatu. "Ada apa sayang?" "Punggung aku sakit, Mas." Bima memeriksa punggung istrinya dan ia menemukan benjolan kecil sebesar biji kelereng di punggung istrinya sebelah kanan. "Ada benjolan, besok kita periksa ke dokter ya." Bima menutup kembali baju istrinya. Semalaman suntuk, Anjani tidak bisa tidur. Benjolan di punggungnya seakan bergerak-gerak, bikin ngilu dan perih. Beberapa kali dia pun membangunkan suaminya karena rasa sakit itu semakin parah. Dan singkat cerita, keesokan paginya, wajah Anjani pucat. Tubuhnya juga sangat lemas. Tanpa pikir panjang lagi, Bima meminta izin kepada orang tua Anjani untuk membawanya ke kota. Benjolan di punggung Anjani harus diperiksa oleh dokter spesialis. Dan tepat jam 9 pagi, Bima dan Anjani sudah berkemas. Mereka berangkat menggunakan mobil. Sambil menyetir sesekali Bima memperhatikan istrinya yang semakin pucat itu. Dia khawatir kalau nanti benjolan itu tidak bisa disembuhkan secara medis. Sesaat sebelum mobil mereka keluar dari kampung Mojosari, tiba-tiba Bima melihat Kanti berdiri di antara pohon bambu di pinggir jalan. Bima menelan ludah. Dia mencoba untuk tenang dan tetap fokus menyetir mobilnya. Singkat cerita, Bima punya rumah di kota metropolitan. Rumah itu dia beli 2 tahun yang lalu dari seorang pengusaha tambang batu bara. Setelah resmi menjadi miliknya, Bima mengubah rumah itu menjadi nuansa Jawa. Maksudnya biar dia merasa ada di kampung halaman. Bagian depan rumah itu dibuat seperti rumah joglo dengan hiasan lampu khas Jawa di depannya. Di beranda rumah itu ada kursi dan meja yang terbuat dari kayu jati. Sebenarnya rumah ini jarang sekali Bima tempati. Maklum, dia itu adalah seorang pebisnis kopi, jadi dia lebih sering tinggal di luar kota ketimbang di rumah mewahnya tersebut. Selama Bima berada di luar kota, rumah itu hanya dijaga oleh seorang satpam. Itu pun hanya menjaga keamanannya saja. Urusan bersih-bersih itu bukan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, saat pertama kali Anjani menginjakan kaki di rumah Bima, dia terkejut karena tidak menyangka
kalau suaminya punya rumah sebesar ini di kota. Dia juga bingung bagaimana cara membersihkan rumah sebesar itu. Debu menempel di mana-mana, banyak juga sarang laba-laba di sana. Mas, rumah ini sudah berapa tahun kamu gak tempati? Dari pertama beli 2 tahun yang lalu. Habisnya aku selalu sibuk di luar kota, Dek. Sayang sekali ya, Mas. Padahal rumahnya bagus banget. Aku sengaja beli rumah ini buat persiapan aja. Biar kalau udah berkeluarga, aku gak bingung nyari rumah. Dan mulai dari sekarang, kita akan tinggal di rumah ini, Dek. Bima merangkul pundak istrinya sambil tersenyum. Aku bingung cara bersihin rumah sebesar ini, Mas. Jangan khawatir, kamu istirahat aja. Nanti biar aku suruh orang buat bersihin rumah kita. Bima dan Anjani menempati kamar yang dekat dengan ruang tamu. Kamar itu juga bernuansa etnik Jawa. Di bagian depannya ada ukiran kata-kata menggunakan bahasa Sanskerta yang Bima sendiri tidak tahu artinya. 1 minggu sudah, Anjani tinggal bersama Bima di rumah itu. Tapi benjolan di punggungnya tidak kunjung sembuh. Sekalipun Anjani sudah dioperasi, benjolan itu tetap tumbuh lagi. Sekarang benjolannya malah bertambah menjadi 3. Bengkaknya terus membesar seperti akan pecah. Bima sudah membujuk Anjani untuk dirawat di rumah sakit, tapi dia tidak mau. Anjani tidak mau menjadi orang pesakitan. Dia ingin tetap mendampingi suaminya di rumah. Akhirnya setiap hari dokterlah yang berkunjung ke rumah Bima untuk memeriksa secara rutin kondisi Anjani. Sayangnya semakin lama kondisi Anjani semakin memburuk. Benjolan itu memang sudah agak kempes, tapi warna kulit punggungnya seperti memar dan busuk. Sekarang Anjani hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Di saat seperti itu, Anjani meminta sesuatu pada Bima. Dan itu adalah permintaan pertamanya dari semenjak menikah dengan Bima. Walau Bima ini terbilang kaya raya, tapi Anjani tidak pernah minta apapun kepada suaminya. Baginya hidup bersama dengan Bima itu sudah lebih dari cukup. Mas, aku boleh minta sesuatu? Anjani menoleh perlahan ke arah suaminya yang sedang duduk di tepi tempat tidur. Boleh sayang, kamu mau minta apa? Aku minta dibelikan balon berbentuk hati warna merah jambu, Mas. Mas masih ingat kan? Pertama kita ketemu di pasar malam itu, Mas ngasih aku balon berbentuk hati. Iya sayang, hari ini juga akan kubelikan, kamu tunggu ya, kata Bima sambil mengecup kening istrinya. Tidak butuh waktu lama, Bima bisa membelikan balon gas warna merah jambu yang berbentuk sebuah hati. Balon itu dia ikatkan di tempat tidur Anjani dan dibiarkan melayang di atasnya. Malam itu mereka tidur bersama. Bima memeluk tubuh istrinya yang kini semakin kurus. Ia begitu sangat mencintai Anjani. Dan tengah malam, Anjani membangunkan suaminya. Wanita itu terlihat segar, wajahnya juga tidak pucat lagi. Dalam kondisi mengantuk, Bima pun terbangun. Dia terkejut saat melihat Anjani bisa bangun. Mas, aku sembuh mas, kata Anjani sambil tersenyum. Bima pun sangat senang melihat wajah istrinya yang tampak segar itu. Mas, temani aku yuk, ajak Anjani. Dia turun dari tempat tidur. Mau kemana? Bima melirik jam dinding. Waktu itu masih jam 2 dini hari. Ke kolam renang belakang rumah kita. Bima mengiyakan ajakan istrinya. Dia pun turun dari tempat tidur. Lengan Bima ditarik oleh Anjani. Wanita itu terlihat gembira sekali. Malam-malam begini, Anjani berendam di kolam renang. Bima sudah melarangnya, tapi Anjani memang sangat bandel. Sesekali dia malah mencipratkan air ke arah Bima. Dan tepat jam 3 dini hari, mereka berdua kembali ke tempat tidur. Bima pun memeluk tubuh istrinya, dan itu menjadi pelukan terakhir. Sebab keesokan paginya, Anjani meninggal dunia. Dia tidur untuk selamanya. Bima pun menangis sejadinya, bahkan dia berteriak di samping jasad Anjani. Dia tidak menyangka kalau kebahagiaannya akan sesingkat ini. Singkat cerita, orang tua Anjani pun dijemput, begitupun dengan orang tua Bima. Mereka semua berkumpul di kamar Anjani. Sementara itu, mayat Anjani dibaringkan di atas tempat tidur dan sudah dikafani oleh Bima sendiri. Bu, Pak,
Aku mau memakamkan Anjani di kamarku sendiri, kata Bima dengan suara yang parau. Jelas saja hal itu membuat orang tua Anjani langsung kaget. Gak bisa, Anjani akan kami bawa ke Mojosari, kata bapak Anjani yang sudah tua itu. Aku masih sayang sama dia, Pak. Kumohon izinkan aku memakamkannya di kamar ini. Aku janji akan merawat makam Anjani dengan baik. Bima, kamu udah gila. Biarkan Anjani dikubur di kampung halamannya, timbal ibu Bima. Aku belum siap kehilangan Anjani, Bu, ucap Bima tertunduk sambil menangis. Menurut ayah, biarkan saja Bima mengubur istrinya di kamar ini, ujar ayahnya Bima yang membela Bima. Kedua orang tua Anjani pun terdiam. Mereka seperti tengah mempertimbangkan permintaan Bima itu. Ya sudah, kalau itu mau kamu, tapi kamu harus jaga kuburan anak kami dengan baik, kata ayah Anjani yang akhirnya mengiyakan keinginan Bima. Kalian sudah gila, mana mungkin ada kuburan di dalam kamar, bentak ibunya Bima yang masih tidak terima. Biarkan saja, Mah, itu kemauan anak kita. Ayah Bima tetap membela anaknya. Maka malam itu juga lantai kamar Bima dibongkar. Anjani dikuburkan di dalam kamar itu. Balon gas berbentuk hati diikatkan di batu nisan Anjani. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa di sudut ruangan kamar Bima yang remang, Kanti berdiri menyaksikan pemakaman Anjani. Kanti memang sudah sejak lama di kamar itu. Dari awal dia memang mengikuti Anjani. Singkat waktu, Bima rela melewatkan banyak klien potensialnya demi merawat makam Anjani. Bisnis kopi yang dia kelola perlahan pendapatannya kian menurun. Sebab yang dilakukan Bima setiap hari hanya berdiam diri di kamar sambil mengelus-ngelus batu nisan istrinya. Setiap pagi dan sore, Bima rajin menyiram makam istrinya tersebut. Walaupun dia sangat menyayangi makam istrinya, Bima tidak tidur di kamar itu, melainkan mengisi kamar yang bersebelahan dengan makam tersebut. Suatu malam Bima terbangun, dia mendengar suara pintu kamar sebelah dibanting berkali-kali. Suara itu sangat mengganggu. Bima heran siapa yang melakukannya. Padahal di rumah itu dia hanya tinggal sendirian. Pak Satpam tidak mungkin masuk ke dalam rumah tanpa seizin Bima. Terpikirlah oleh Bima kalau yang membanting pintu kamar sebelah itu adalah maling. Buru-buru dia bangun lalu mengambil sebuah pistol yang dia beli dari pedagang ilegal. Sambil mengendap-endap, Bima pun mendekat ke pintu kamarnya. Dia harus berhati-hati, takutnya maling itu juga membawa senjata. Dengan pelan dia buka sedikit pintu kamar itu dan mengintip dari celah pintu itu. Tidak sampai 10 detik, Bima dengan cepat menutup kembali pintu kamarnya. Dia kaget dengan apa yang dilihatnya barusan. Di pintu kamar tempat Anjani dimakamkan, dia melihat sosok si Kanti sedang memainkan daun pintu. Wajahnya datar dan sangat menakutkan. Rambutnya menjuntai panjang, mungkin sampai 10 meter merambat di atas lantai itu. Bima masih mendengar suara pintu dibanting, dan itu membuat jantung Bima berdetak sangat hebat. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya sekarang. Hingga beberapa saat kemudian, suara itu pun menghilang. Bima kembali mengintip dari celah pintu. Dan kali ini dia terjungkal saking kagetnya karena si Kanti berdiri tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Pintu kamar Bima perlahan terbuka sedikit, mungkin hanya satu jengkal tangan orang dewasa. Masih dalam posisi duduk, Bima meringsut mundur sambil mengarahkan pistolnya ke pintu. "Salahku apa? Kenapa kamu terus menggangguku?" ucap Bima yang ketakutan. Namun, tidak ada sosok yang muncul dari balik pintu itu. Bima bangkit sambil terus waspada, dia pun mendekat ke arah pintu. Dari balik pintu itu, ada seorang yang melempar sebuah kain kafan yang tampak kotor. Masih ada butiran tanah pada kain kafan tersebut. Segera Bima ambil kain kafan itu, dan terpikirlah sesuatu di kepalanya. Buru-buru dia keluar lalu masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima mematung di depan pintu kamar istrinya. Kain kafan yang ia bawa seketika langsung jatuh. Ada yang membongkar makam Anjani. Mayatnya digeletakkan begitu saja di atas lantai tanpa kain kafan alias telanjang bulat. Bima lari keluar rumah untuk memanggil Mang Asep, satpam penjaga rumahnya. Dia mau minta bantuan untuk menguburkan kembali mayat Anjani. Mang Asep yang malam itu sedang mendengkur di posnya seketika langsung terbangun karena Bima menggedor kaca jendela pos satpam.
Mang Asep tolongin saya, Mang, kata Bima dengan nada yang tinggi. Mang Asep dengan sigap langsung memakai topi satpamnya dan keluar dari dalam posnya itu. Ada apa, Pak? Tanya Mang Asep yang juga ikut panik. Dalam hatinya, Mang Asep menebak-nebak kalau rumah majikannya itu kemalingan. Ayo ikut saya butuh bantuan Mang Asep sekarang. Siap, Pak. Mang Asep penasaran, lantaran jarang sekali malam-malam begini Bima membangunkannya. Bima menyuruh Mang Asep untuk menunggu di depan kamar, sementara Bima akan mengkafani lagi istrinya itu. Setelah selesai, Bima langsung menghampiri Mang Asep lalu menyuruhnya untuk mengambil cangkul di gudang. Mang, malam ini gak lihat orang masuk ke rumah saya kan? Gak lihat, Pak, gak ada orang yang masuk ke rumah. Oh iya, Mang Asep kan dari tadi tidur, kata Bima kesal. Maaf, Pak, saya ketiduran. Emangnya ada apa ya, Pak? Makam istri saya ada yang bongkar, Mang. Ah, serius, Pak? Kedua mata Mang Asep melotot saking kagetnya. Iya, Mang, tolong cepat ambilkan cangkul, bantu saya menguburkannya kembali, Mang. Baik, Pak. Dan tidak lama berselang, Mang Asep muncul membawa 2 buah cangkul. Dia memberikan 1 cangkul itu pada majikannya. Tangan Mang Asep bergetar saat menyentuh mayat Anjani yang mulai membusuk. Wajah Anjani keriput dan juga sangat lembek. Di bagian mata dan hidungnya menetes darah hitam yang sangat kental sekali. Dan mayat itu ternyata baru akan mengalami proses pembusukan. Mang Asep turun ke dalam liang lahat. Dia menyambut mayat yang disodorkan oleh Bima dari atas. Setelah itu Bima pun ikut masuk ke dalam liang lahat. Sebelum mayat Anjani dihadapkan ke arah kiblat, tiba-tiba saja Mang Asep melihat kedua mata Anjani melotot. Mayat itu lalu tersenyum dingin pada Mang Asep. Jelas saja Mang Asep kaget lalu berteriak. Refleks dia pun keluar dari liang lahat. Anehnya yang melihat kejadian mengerikan itu hanya Mang Asep, sementara Bima tidak melihat keanehan apapun pada mayat Anjani. Ada apa, Mang? Bikin kaget aja. Itu Bu Anjani hidup lagi. Tunjuk Mang Asep ke arah mayat Anjani. Mang Asep masih melihat kalau Anjani itu melotot sambil tersenyum. Dia pun langsung lari keluar dari kamar, meninggalkan Bima seorang diri di dalam liang lahat. Mang Asep, tunggu, Mang mau kemana? Panggil Bima dari dalam liang lahat. Singkat cerita, ini masih jam 3 dini hari. Hujan turun begitu deras membasahi kota metropolitan. Sepagi itu, pasar dekat rumah Bima mulai sibuk. Banyak mobil pickup yang keluar masuk pasar untuk mengangkut barang dagangan. Koloni gelandangan yang tidur di emper pertokoan mulai berlarian mencari tempat yang aman dari cipratan air hujan. Di emper masjid dekat pasar, seorang pemuda berpakaian hitam putih masih tertidur pulas berbantalkan tas gendong miliknya. Dia adalah seorang pengangguran yang seharian mencari kerja, namun nasib baik belum memihak padanya. Berbeda dengan orang-orang itu, apa yang dilakukan Bima di jam 3 dini hari sangat tidak lazim. Dia sedang susah payah mengubur kembali istrinya. Kedua tangannya gemetar membetulkan ikatan kain kafan. Kain itu lembab dan seringkali mudah copot. Keringat membasahi wajah Bima, sesekali menetes ke wajah istrinya yang mulai membusuk. Setelah berhasil menghadapkan jenazah ke arah kiblat, dia menutupnya dengan papan lalu menguburkannya kembali. Dan setelah selesai, Bima terkapar di samping kuburan istrinya. Dia sangat kelelahan hingga akhirnya dirinya pun tertidur pulas. Singkat waktu, jam 10 pagi, Bima tergagap terbangun. Kamar itu sangat kotor, tanah berserakan di mana-mana. Cangkul bekas semalam tergeletak di samping Bima. Dia mengucek kedua matanya lalu beranjak pergi ke kamar mandi. Langkah Bima terhenti saat melihat tapak kaki berlumur tanah di atas lantai. Tapak itu mengarah ke arah kamar mandi. Perlahan Bima pun mengikutinya. Dan setibanya di kamar mandi, tapak kaki misterius itu merambat ke dinding dan berhenti di dekat lampu. Di sana ada sebuah tulisan menggunakan noda darah, dan itu adalah tulisan Anjani. Bima sangat kenal gaya tulisan istrinya itu. "Pergilah ke Mojosari, Mas." Begitulah pesan yang tertulis di sana. Sesaat setelah Bima membacanya, tulisan itu lenyap begitu saja. Ada apa di Mojosari? Kenapa Anjani menyuruhnya untuk pergi ke sana?
Karena penasaran, hari itu juga Bima akan berangkat ke Mojosari. Lagi pula memang ada yang belum terpecahkan dari semua kejadian tersebut, apalagi tentang Kanti yang selalu menerornya. Tapi Bima tidak akan membiarkan rumah ini kosong. Dia akan membayar seorang asisten rumah tangga untuk menjaga rumahnya selama Bima pergi. Selesai mandi, Bima pun langsung menelpon sebuah yayasan penyalur asisten rumah tangga. Di kota ini, yayasan Rajin Bersahaja punya reputasi yang baik dalam hal penyalur asisten rumah tangga. Mereka merekrut para perempuan lalu menyalurkannya ke seluruh kota. Dan pagi ini, yayasan itu menerima telepon dari Bima. Setelah sepakat soal gaji, pengelola yayasan itu memanggil si Zulfa. Dia adalah salah satu pegawai baru di yayasan tersebut. Zulfa berasal dari kampung, umurnya 23 tahun. Dia baru 3 hari tinggal di yayasan, dan hari ini adalah gilirannya untuk disalurkan sebagai asisten rumah tangga. Zulfa, hari ini kamu dapat pekerjaan. Lokasinya gak jauh dari yayasan, kata Bu Rani. Dia adalah pengelola yayasan ini. Iya Bu, wajah Zulfa berbinar. Dia senang karena akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan. Kerjaannya gak ribet, orangnya mau pergi selama beberapa hari. Kamu cukup jaga rumah itu saja. Baik Bu. Kalau kerja kamu bagus, bisa jadi si pemilik rumah akan terus mempekerjakan kamu. Saya akan bekerja sebaik mungkin Bu, kata Zulfa dengan semangat. Hari itu juga, Zulfa diantar oleh mobil yayasan menuju rumah Bima. Dia turun di depan gerbang. Tidak ada satu orang pun yang menyambut kedatangan si Zulfa. Pintu gerbang itu dibiarkan terbuka sedikit. Pos satpamnya sepi. Zulfa celingukan dan dengan ragu-ragu dia pun masuk ke halaman rumah Bima. Dia terus berjalan melewati pepohonan mangga yang rindang. Zulfa lalu berhenti di beranda rumah itu. Permisi, kata Zulfa. Namun tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Dia lalu mengetuk pintu rumah itu. Seketika pintu pun langsung dibuka. Bima akhirnya muncul. Dia sudah berpakaian rapi hendak berangkat ke Mojosari. Ayo masuk, kata Bima. Pekerjaan kamu mudah saja, cukup jaga rumah ini. Kamu tidak perlu membersihkan seluruh ruangan. Kerja semampu kamu saja. Yang penting, kamu harus selalu awasi rumah ini. Jangan sampai ada orang asing yang masuk. Aku sudah pasang CCTV di gerbang dan juga di halaman rumah. Kamu bisa cek setiap saat di layar CCTV. Dan ini uang cash buat kamu untuk makan sehari-hari. Bima menyerahkan sejumlah uang tanpa berkenalan terlebih dahulu. Bima mencerocos tanpa jeda membuat Zulfa harus fokus mendengarkan semua arahannya. Dan yang paling penting, kamu lihat kamar itu. Tunjuk Bima ke kamar tempat Anjani dikubur. Iya Pak, Zulfa mengangguk. Jangan sekalipun masuk ke kamar itu ya. Apapun yang terjadi, kamu gak boleh masuk ke sana, ujar Bima. Wajahnya terlihat sangat serius bahkan terkesan mengancam. Baik Pak, timpal Zulfa dengan terbata-bata. Ini kunci rumahnya dan ini kunci gerbang. Aku mau pergi untuk beberapa hari. Bima kemudian mengambil kopernya dan bergegas ke garasi mobil. Zulfa mengikutinya dari belakang. Dia menawarkan bantuan untuk membawa koper, tapi Bima menolak. Setelah Bima pergi, Zulfa pun masuk kembali ke dalam rumah. Dia mengunci pintu dan jendela rumah itu rapat-rapat. Sekarang tinggal Zulfa sendirian di rumah. Dia berdecak kagum melihat interior rumah bernuansa Jawa itu. Zulfa kemudian melangkah mendekat ke sebuah foto pernikahan Bima dan Anjani yang cukup besar. Foto itu dipajang di ruang tamu. Cantik banget, gumam Zulfa. Ia tersentak ketika mendengar seorang membuka pintu kamar. Zulfa pun mengerutkan dahinya. Dia memperhatikan wajah wanita yang muncul dari kamar itu. Wajahnya sama persis seperti di foto. Istrinya Pak Bima ya? Tanya Zulfa. Wanita itu mengangguk sambil tersenyum. Perkenalkan, saya Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Singkat cerita, di tempat lain, menjelang waktu maghrib, Bima sudah sampai di Mojosari. Dia memperlambat laju mobilnya. Ia heran karena kampung Mojosari sangat sepi. Kampung itu seperti ditinggalkan warganya. Kabut tebal menghalangi laju mobil si Bima. Ia berusaha untuk menemukan seorang di kampung itu. Tapi yang dia lihat hanya kawanan anjing melintas di depan mobilnya.
Dan setibanya di depan rumah Anjani, Bima keluar dari mobil. Dia harus menggunakan senter untuk menerangi jalannya karena kabut begitu sangat pekat sekali. Bima heran. Ada apa dengan kampung Mojosari ini? Bu, kata Bima sambil mengetuk pintu, tapi tidak ada jawaban dari si pemilik rumah. Pak, Bima mengetuk pintu kembali. Ia lalu menggenggam gagang pintu rumah itu dan ternyata pintunya tidak dikunci. Perlahan Bima pun masuk sambil terus memanggil orang tua Anjani. Di lantai rumah itu ada genangan air dan juga daun sirih yang berserakan. Bima pun memeriksa setiap kamar, tapi dia tidak menemukan siapapun. Kemana perginya mereka? Gumam Bima sendirian. Dia kemudian pergi ke halaman belakang rumah sambil berteriak memanggil orang tua Anjani. Di belakang rumah itu samar-samar cahaya senternya menyoroti seseorang yang sedang duduk bersila membelakangi si Bima. Itu seperti lelaki yang sedang bertapa. Pak, dengan hati-hati Bima pun mendekati lelaki itu. Semakin dekat wujud lelaki itu semakin jelas. Ia mengenakan baju dan celana panjang warna hitam. Ia juga mengenakan belangkon bermotif batik warna kuning. Kemana perginya warga kampung, Pak? Tanya Bima. Tapi lelaki yang duduk sila di hadapannya itu tetap tidak menjawab, bahkan tidak bergerak sama sekalipun. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika tubuhnya lunglai dan terjatuh di atas semak-semak. Ternyata itu adalah bapak mertua Bima, alias ayah Anjani. Lelaki itu sudah tidak bernyawa. Keadaannya sangat mengenaskan. Kedua bola matanya telah hilang. Ada lubang berukuran setelunjuk jari di bagian lehernya. Melihat kejadian itu, Bima kaget sampai terjungkal. Napasnya terengah-engah. Dia pun bergegas pergi dari sana. Dengan panik dia berlari menuju ke rumah Ki Suratman. Bima agak kesulitan mencari jalannya karena kabut itu membatasi jarak pandangnya. Dan dengan susah payah, akhirnya Bima tiba di rumah Ki Suratman. Rumah itu juga tidak dikunci. Bima langsung menerobos masuk sambil memanggil nama Ki Suratman dengan nada tinggi. Di lantai rumah Ki Suratman juga ada genangan air dan juga daun-daun sirih yang sudah berserakan. Dengan tergesa-gesa, dia membuka pintu kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu, ada Ki Suratman yang sedang hikmat melakukan sebuah ritual. Dia duduk sila sambil mengacungkan keris pusakanya ke langit. Kedua matanya terpejam, bibirnya bergetar mengucapkan sebuah mantra. Ki, sapa Bima sambil pelan-pelan mendekati Ki Suratman. Bima menyentuh pundak lelaki itu. Seketika Ki Suratman langsung tersentak kaget. Ganti iblis! Kalimat itu otomatis keluar dari mulut Ki Suratman. Dia panik sambil mengamuk. Untung saja Bima bisa menenangkan Ki Suratman. Tenang Ki, tenang. Ini saya Bima. Bima, ngapain kamu di sini? Saya mau cari ibu mertua saya, Ki. Mereka kemana? Ada apa dengan Mojosari ini, Ki? Kenapa bapak mertua saya mati? Tanya Bima bertubi-tubi. Si Kanti, ini semua gara-gara si Kanti, jawab Ki Suratman dengan getir. Selama ini si Kanti juga menerorku, Ki, kata si Bima. Ki Suratman tidak bisa berkata apa-apa lagi, tapi wajahnya kosong. Apa warga kampung ini semuanya mati, Ki? Bima masih berusaha mencari tahu tentang Mojosari. Sebagian mati, tapi masih ada yang selamat. Mereka semua sudah mengungsi. Sebelum Bima bertanya kembali, tiba-tiba terdengar suara rombongan orang-orang. Mereka menyanyikan lagu berbahasa Jawa. Mereka datang, kata Ki Suratman. Wajahnya sangat cemas. Mereka siapa, Ki? Bima pun mengerutkan dahinya. Karena penasaran, dia menengok rombongan orang itu dari balik jendela. Betapa terkejutnya Bima saat melihat ada sebuah arak-arakan tanpa wujud. Dan di atas arak-arakan itu ada saung kecil yang hanya muat satu orang. Di saung itu ada si Kanti yang sedang duduk sambil menatap lurus ke depan. Bima heran, arak-arakan itu berjalan sendiri tanpa ada yang menggotong. Kanti menoleh ke arah si Bima. Wanita itu tidak tersenyum sedikit pun. Tatapannya datar dan begitu sangat dingin. Dan hal itu sontak membuat Bima langsung menjauh dari jendela. Jangan dilihat, bisik Ki Suratman kepada si Bima.
Setelah beberapa saat, arak-arakan itu sudah pergi. Bima dibawa oleh Ki Suratman menuju ke kampung tetangga. Warga Mojosari yang masih hidup mengungsi di sana. Kata Ki Suratman, ibu mertua Bima juga ikut mengungsi di kampung tersebut. Aku turut berduka atas kematian istrimu, kata Ki Suratman membuka obrolan sambil berjalan. Ini masih ada hubungannya dengan Mojosari, Ki. Anjani mati dengan cara yang tidak wajar. Ternyata saat kau menikahi Anjani di gubuk itu, si Kanti sudah bukan manusia lagi. Dia sudah menjadi sekutu setan dan istrimu adalah tumbal kelima. Dengan begitu Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, jelas Ki Suratman. Jadi memang sudah ada pengantin yang meninggal sebelum aku menikahi Anjani, Ki? Tanya Bima. Ia menghentikan langkahnya. Iya, sebelum Kanti dipasung sudah ada 4 pengantin wanita yang sudah mati. Sebelum kamu menikahi Anjani, aku sempat menikahkan pasangan janda dan duda di gubuk si Kanti. Sampai sekarang mereka masih hidup. Dugaanku, Kanti ini hanya menubalkan pengantin yang masih perawan saja, kata Ki Suratman. Mereka berdua berjalan kembali melewati jalan setapak. Kalau memang Kanti sudah menyempurnakan ilmu hitamnya, kenapa dia masih menggangguku, Ki? Kalau itu aku juga tidak tahu. Bima tidak menimpali lagi. Dia pun mengarahkan cahaya senter ke jalan setapak. Setelah pernikahan kalian, Mojosari dilanda penyakit. Penyakit? Penyakit apa, Ki? Ada benjolan di punggung mereka. Semakin lama benjolan itu semakin membesar. Setelah itu kempis dan mereka akan mati satu persatu dengan sangat mengenaskan. Loh, penyakit itu sama persis dengan yang dialami istriku, Ki. Ki Suratman mengangguk. Awalnya kami warga kampung mengobati benjolan itu dengan daun sirih, tapi tetap tidak berhasil. Dokter pun tidak sanggup menyembuhkan penyakit itu. Ki Suratman kemudian menghentikan langkahnya. Dari kejauhan, dia melihat ada seorang yang mendekat. Dia pun menarik tangan Bima, mengajaknya untuk bersembunyi di balik pepohonan. Dengan hati-hati, Ki Suratman dan Bima mengintip dari balik pohon itu. Itu Burhan, salah satu warga kampung Mojosari. Burhan berjalan sempoyongan sambil menggapai-gapai benjolan di punggungnya. Dia meringis kesakitan, lalu jatuh tersungkur. Bima hendak menolong lelaki itu, tapi Ki Suratman menahannya. Jangan, kamu lihat saja itu. Ki Suratman menunjuk ke pohon yang menjadi sandaran Burhan. Dari atas pohon, perlahan merayap sosok wanita berjubah hitam. Kukunya juga hitam dan panjang. Dia mendekati Burhan yang sedang kesakitan di bawah pohon. Sosok wanita itu langsung melilit leher Burhan dengan rambutnya yang panjang. Ia kemudian menarik tubuh lelaki itu ke atas pohon tersebut. Wanita itu mencongkel kedua mata Burhan dengan kukunya yang hitam dan panjang. Burhan pun berteriak kesakitan. Sesaat kemudian suara Burhan tidak terdengar lagi. Lehernya pun bahkan ditusuk menggunakan kuku oleh wanita itu. Setelahnya Burhan pun mati. Tubuhnya dijatuhkan begitu saja dari atas pohon tersebut. Ayo kita segera pergi dari sini, ajak Ki Suratman. Sementara di tempat lain, di kamar Bima ada sebuah lemari besar yang ada cerminnya. Malam itu, Anjani duduk menghadap lemari. Ia meminta rambutnya disisir oleh si Zulfa. Seharian bersama Zulfa, Anjani tidak banyak bicara. Dia terkesan selalu murung dengan wajahnya yang amat pucat. Rambut Bu Anjani bagus ya, puja Zulfa sambil tersenyum memandangi wajah majikannya itu di cermin. Anjani tidak menimpalinya. Dia menatap cermin dengan tatapan yang kosong. Kalau boleh tahu, Bu Anjani ini asli dari mana? Mojosari, jawabnya singkat. Itu di Jawa ya? Anjani mengaku pelan. Bu Anjani kok di rambutnya banyak tanah? Zulfa terkejut ketika membersihkan butiran tanah yang menempel di rambut Anjani. Aku bersihkan dulu ya Bu, lanjut Zulfa. Dia pun meniup butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut Anjani. Tidak lama berselang, terdengar suara seorang mengetuk pintu rumah itu. Bu, ada yang ngetokin pintu. Zulfa cek dulu ya. Zulfa pun beranjak dari kamar Bima.
Setelah ditelusuri, ternyata suara itu bersumber dari kamar tempat Anjani dikuburkan. Zulfa ingin sekali memeriksa kamar tersebut, tapi dia tidak diizinkan oleh si Bima. "Halo, ada orang di dalam?" tanya Zulfa. Tidak ada jawaban sama sekali, tapi suara ketukan pintu masih terdengar. Kemudian pintu itu terbuka sedikit, suara deritnya terdengar sangat nyaring. Zulfa pun mundur 3 langkah, dia menjauhi dari pintu itu. Apapun yang terjadi, dia tidak akan masuk ke dalam kamar itu. Kamu siapa?" tanya Zulfa tanpa melihat seorang pun yang muncul di kamar tersebut. Zulfa yakin masih ada seseorang yang menghuni rumah ini. "Kanti," jawab seorang perempuan di balik pintu kamar itu. Suara itu terdengar parau seperti orang yang sedang sakit. Sementara di tempat lain, kembali ke kampung di mana Bima kini berada. Bima tiba di kampung tetangga. Ternyata para pengungsi dari Mojosari tidak tinggal di rumah para warga, melainkan dibuatkan tenda dari terpal. Warga kampung di sana awalnya takut kedatangan pengungsi dari kampung Mojosari. Mereka takut penyakit itu menular. Namun setelah berunding, akhirnya pengungsi Mojosari dibuatkan tenda yang letaknya jauh dari pemukiman warga. Tenda pengungsi itu bersebelahan dengan pemakaman umum, dan tidak butuh waktu lama bagi Bima untuk menemukan ibu mertuanya. Rusmana, ibu Anjani, saat itu sedang duduk di atas kursi plastik di luar tenda itu. Dia sedang mendongak ke langit yang mulai gelap. "Bu," sapa Bima. Rusmana menoleh, seketika saja dia menangis dan menubruk Bima untuk memeluknya. Sambil terseduh, Rusmana lalu menceritakan kembali apa yang terjadi di Mojosari, juga tentang suaminya yang mati di kampung itu. "Ibu sendiri baik-baik saja kan?" tanya Bima dengan wajah khawatir. "Di sini sakit, Nak." Rusmana menggapai punggungnya menunjuk titik yang ia rasa sakit sekali. Bima meraba punggung ibu mertuanya. Ternyata ada sebuah benjolan persis dengan yang dialami Anjani. Bima mengembuskan napas berat. Ia tertunduk lesu. Bima tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan ibu mertuanya itu. Ketika Bima masuk ke dalam tenda, dia melihat keadaan sangat memprihatinkan. Ada yang sedang mengobati keluarganya dengan daun sirih. Ada juga yang berteriak kesakitan sambil menggapai-gapai punggung mereka. Bima juga menyaksikan seorang kakek yang ditangisi keluarganya. Kakek itu sudah tidak bernyawa. Tampaknya dia baru saja mengembuskan napas terakhirnya beberapa menit lalu. Sementara Ki Suratman, dia membantu keluarga itu untuk mengurus jenazahnya. Singkat waktu, tengah malam Bima tidak bisa tidur. Dia duduk termangu di luar tenda. Pikirannya kemana-mana. Dia tidak menyangka kalau hidupnya akan dihadapkan dengan situasi kalu seperti ini. Terlintas dalam benak Bima, ia harus kembali ke Mojosari seperti apa yang diminta mendiang istrinya. Maka malam itu, dia nekat berangkat ke Mojosari seorang diri. Bima pun menyusuri jalan setapak, melewati pepohonan besar. Dia hanya membawa sebuah senter sebagai penerangan. Setibanya di Mojosari, dia masuk ke rumah Ki Suratman. Rumah itu cukup besar. Selain menjadi tetua di Mojosari, Ki Suratman memang orang yang paling kaya di kampung itu. Bima menyusuri kamar demi kamar. Tidak ada yang aneh di rumah itu. Bima tidak menemukan petunjuk apapun. Namun saat Bima hendak keluar dari rumah, kakinya menginjak keramik yang berderit. Keramik itu seperti tidak disemen. Itu berbeda dengan keramik lainnya yang terlihat kokoh dan menyatu dengan tanah. Bima penasaran. Dia lalu membongkar keramik itu, lalu menggali tanahnya. Siapa tahu dia menemukan sesuatu di dalam sana. Dan di kedalaman 100 cm, Bima menemukan kotak kecil yang terbuat dari kayu jati. Ia segera membukanya. Dan di dalam kotak itu terdapat seikat rambut, 1 gigi taring, dan sebuah foto hitam putih. Bima terkejut melihat foto itu. Meski telah usang, ia jelas mengetahuinya. Itu adalah foto pernikahan Ki Suratman dengan seorang wanita yang wajahnya tidak asing lagi bagi Bima. Iya, wanita di foto itu adalah si Kanti. Sesaat kemudian di luar rumah terdengar ringkikan kuda. Buru-buru Bima memasukkan kembali kotak tersebut ke dalam tanah lalu menguburnya. Dia menutup kembali permukaan tanah menggunakan sekeping keramik. Kemudian Bima mendekat ke jendela sambil menunduk. Dan dengan hati-hati,
Dia mengintip dari balik jendela. Di luar sana ada Ki Suratman menunggangi kuda. Lelaki itu menghampiri Kanti yang berdiri di hadapannya. Kedua kaki Kanti masih dalam keadaan dipasung. Ki Suratman pun turun dari punggung kuda. Mereka berdua sempat mengobrol, tapi Bima tidak mendengar obrolan mereka. Ki Suratman kemudian merogoh kunci dari saku jas hitamnya. Dia pun membuka balok kayu yang memasung kedua kaki Kanti. Kanti sempat menoleh ke arah Bima. Menyadari hal itu, Bima pun langsung refleks menunduk. Dan ketika Bima mencoba mengintip kembali, Ki Suratman dan Kanti sudah menghilang entah kemana. Setelah itu, Bima merasakan sesuatu yang bergerak-gerak di punggungnya. Dia panik. Bima pun langsung membuka bajunya, lalu masuk ke dalam kamar Ki Suratman. Di dalam kamar itu ada sebuah lemari tua yang di bagian pintunya terdapat cermin besar. Bima berdiri membelakangi cermin untuk memastikan ada apa di punggungnya. Dia terkejut ketika dirinya melihat benjolan misterius tumbuh di punggungnya. Benjolan itu bergerak-gerak seperti makhluk hidup. Semakin lama dia merasa semakin ngilu dan sakit. Bima merasa ada yang sedang menggerogoti dagingnya. Sementara di tempat lain, tepatnya di rumah Bima, Zulfa penasaran siapa yang ada di dalam kamar itu. Setelah mendengar suara seorang wanita yang mengaku Kanti, Zulfa mendekat perlahan. Dia memegang gagang pintu. Bukannya dibuka, dia malah menutup kembali pintu kamar itu. Zulfa sangat amanah, dia tidak mau mengecewakan majikannya. Apapun yang terjadi, Zulfa tidak akan mau masuk ke dalam kamar itu. Kanti, aku Zulfa, asisten rumah tangga baru di rumah ini. Kalau butuh bantuan, tinggal panggil aku aja ya, kata Zulfa dari balik pintu. Ia menempelkan telinganya di pintu agar bisa mendengar dengan jelas jawaban dari Kanti. Masuklah. Lirih terdengar suara Kanti dari dalam kamar. Bisa kamu aja yang keluar dari kamar? Soalnya aku gak dibolehin masuk sama Pak Bima. Tanpa ada jawaban lagi, pintu perlahan terbuka kembali. Kali ini lebih lebar. Dari balik pintu muncul sebuah tangan perempuan. Zulfa hendak menyentuh tangan itu. Namun tiba-tiba ada seseorang yang memanggilnya. Zulfa, panggil Anjani. Dia sudah berdiri di depan pintu kamar Bima. Iya Bu Anjani, jawab Zulfa sambil tersenyum ramah. Anjani menggelengkan kepala tanpa penjelasan apapun. Dia hanya berkata, "Jangan." Iya Bu, kata Zulfa. Ia manut saja dengan majikannya. Kalau ada apa-apa panggil Zulfa aja ya, bisik Zulfa sebelum ia menutup kembali pintu kamar itu. Malam itu, Zulfa kembali menyisir rambut Anjani. Dia membersihkan butiran tanah yang menempel di sela-sela rambut majikannya. Dan tidak berselang lama, dia mendengar suara teriakan wanita dari dalam kamar yang membuatnya selama ini penasaran. Jelas saja Zulfa panik. Dia langsung berlari menuju ke kamar tersebut. Pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Zulfa terkejut dengan apa yang ia lihat di dalam kamar itu. Ada sebuah makam dan seorang wanita berjubah hitam yang sedang merayap di dinding. Zulfa masih mematung di depan kamar itu. Kedua kakinya mendadak susah digerakkan. Wanita berjubah hitam dengan kukunya yang panjang dan hitam merayap dan mendekat ke arah Zulfa. Rambutnya yang panjang menjuntai menutupi wajahnya sehingga tidak terlihat dengan jelas. Hanya dalam sekejap mata sosok mengerikan itu kini sudah ada di hadapan Zulfa. Entah apa yang terjadi, lidah Zulfa seketika menjadi keluh. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya pun berkeringat dingin. Dia ingin sekali lari dan meminta tolong, tapi sekujur tubuhnya seakan membatu, sulit sekali untuk digerakkan. Zulfa lalu dicekik, tubuhnya ditarik masuk ke dalam kamar, pintu seketika tertutup dengan sendirinya. "Jangan!" Dari kejauhan, Anjani berteriak saat melihat Zulfa dibawa oleh makhluk itu. Anjani menangis lantaran tidak bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, kembali ke masa dulu, jauh sebelum Mojosari kena kutukan. Kampung itu sebenarnya tempat yang nyaman dan tentram. Setiap tahunnya selalu ada pernikahan yang digelar di kampung itu. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada mitos sinting yang mengatakan kalau pernikahan adalah sebuah kesialan. Tapi itu dulu, ketika kampung itu dipimpin oleh Ki Abidin. Dia adalah tetua kampung sebelum Ki Suratman. Saat itu, Ki Abidin adalah orang terkaya di Mojosari. Lain halnya dengan Ki Suratman.
Dulunya ia adalah orang miskin yang bekerja sebagai kuli cangkul di sawahnya Ki Abidin. Ki Suratman menikahi Kanti, seorang gadis Mojosari. Mereka berdua tinggal di gubuk reot yang terletak di tengah persawahan milik Ki Abidin. Setiap hari kerjaan Ki Suratman dan Kanti mengurus sawah majikannya tersebut. Mereka sangat patuh kepada Ki Abidin. Selain mengurusi sawah, Ki Suratman juga dipekerjakan untuk menjaga kambing Ki Abidin. Ada 5 ekor kambing yang diurus Ki Suratman, dan setiap sore dia mencari rumput untuk memberi pakan kambing-kambing tersebut. Semuanya berjalan baik-baik saja hingga pada suatu hari Ki Suratman tertimpa masalah. 1 ekor kambing etawa yang ia urus tiba-tiba mati, sedangkan itu adalah kambing kesayangannya Ki Abidin. Kejadian itu membuat Ki Abidin marah besar. Ki Suratman dimaki-maki. Kanti juga tidak luput dari amarah Ki Abidin. Padahal kematian kambing itu bukanlah kesalahan Ki Suratman, sebab ia sudah mengurusnya dengan baik. Kematian kambing itu murni memang disebabkan oleh sebuah penyakit. Bangsat kau Suratman, kau apakan kambingku ah? Sumpah Ki, aku sudah mengurusnya dengan benar. Sekarang memang sedang musim penyakit, jawab Ki Suratman. Halah, alasan saja, kamu dan istrimu memang kacung sialan. Ki Suratman tidak terima dicaci separah itu. Dia sangat sakit hati. Dia berjanji akan melakukan apapun demi membalas dendam kepada Ki Abidin. Tengah malam, Ki Suratman pergi ke hutan Gantarawang. Itu adalah hutan terlarang yang sangat angker. Hutan itu jarang sekali dijamah oleh manusia. Semua orang tahu kalau di sana ada sumur keramat yang menjadi sarang setan. Konon dulunya di sana ada pengantin perempuan yang mati bunuh diri dengan cara loncat ke dalam sumur itu. Ki Suratman ingin meminta petunjuk kepada roh pengantin itu agar bisa kaya dan menjadi terhormat di kampung Mojosari. Lebih dari itu, dia ingin membunuh Ki Abidin dengan cara gaib. Dan setelah sempat nyasar, akhirnya Ki Suratman berhasil menemukan sumur keramat. Sumur itu dirimbuni semak belukar. Ki Suratman harus membersihkannya terlebih dahulu sebelum melakukan ritual. Ki Suratman kemudian duduk bersila di depan sumur sambil membakar kemenyan untuk mengundang makhluk gaib yang ada di situ. Ia tidak tahu kalau di atas pepohonan sudah banyak makhluk halus yang sedang memperhatikan tingkahnya. Tidak lama setelah menyan itu dibakar, muncullah sesosok wanita berjubah hitam dari dalam sumur. Dia merayap mendekat ke arah Ki Suratman. Nyai, tolong aku mau kaya raya dan balas dendam kepada Ki Abidin, bisik Ki Suratman sambil terus menunduk. Wanita itu menjulurkan lidahnya yang panjang, lalu menjilati pipi Ki Suratman. Kemudian dari dalam mulutnya, dia mengeluarkan segumpal daging berwarna hitam pekat. Istrimu harus makan ini, kata makhluk mengerikan itu dengan suara yang parau. Baik Nyai. Ki Suratman mengambil gumpalan daging itu lalu memasukkannya ke dalam kantung plastik hitam yang dibawanya. Singkat waktu sebelum subuh, Ki Suratman sudah tiba di saungnya. Kanti masih tidur pulas kala itu. Buru-buru Ki Suratman membangunkan istrinya. Kanti, bangun Kanti. Ki Suratman mengguncangkan tubuh istrinya. Ada apa mas? Ki Suratman mengeluarkan segumpal daging dari dalam plastik. Makan ini. Ia menyodorkan daging tersebut ke wajah mulut Kanti. Kanti sempat menolak sebab daging yang disodorkan suaminya itu bergerak-gerak seperti hidup dan ia merasa jijik. Kamu harus makan ini, aku mau kaya, bentak Ki Suratman. Ia kemudian mencekoki Kanti, memaksanya untuk menelan daging tersebut. Seketika daging pun berhasil ditelan. Punggung Kanti tiba-tiba terasa panas seperti dibakar. Kanti mengamuk dan berteriak seperti cacing kepanasan. Ki Suratman tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dengan istrinya itu. Dan tiba-tiba di punggungnya Kanti ada benjolan yang bergerak-gerak membuat Kanti semakin berteriak kesakitan. Dia pun lalu jatuh pingsan. Dan keesokan paginya saat Ki Suratman terbangun, Kanti sudah tidak ada di saung. Ia menghilang entah kemana. Kampung Mojosari geger lantaran Ki Abidin dan semua keluarganya mati mengenaskan di dalam rumahnya. Ada lubang di punggung mereka dan seperti lubang bisul yang baru saja pecah. Di sisi lain kejadian itu membuat Ki Suratman sangat bahagia. Akhirnya dia bisa balas dendam kepada majikannya itu.
dia pun merasa sangat puas. Sementara itu, si Kanti yang sudah dirasuki oleh makhluk jahat di dalam tubuhnya, dia sering menghilang dan datang kembali secara tiba-tiba. Bahkan Kanti sulit diajak bicara. Ia lebih banyak diam dan kadang mengerang sendiri kalau tengah malam. Kekayaan Ki Suratman memang bertambah dari waktu ke waktu. Dia juga menjadi tetua di Mojosari menggantikan Ki Abidin. Namun yang tidak dia sadari adalah soal imbalan di balik keberhasilannya tersebut. Ki Suratman tidak tahu kalau kematian pengantin perempuan di kampungnya disebabkan oleh setan yang ia puja di Sumur Keramat. Konon dulunya ada seorang pengantin Jawa yang pernah bunuh diri di Sumur Keramat itu. Dan roh pengantin itu cemburu dengan setiap mempelai perempuan yang baru saja menikah. Oleh karena itu, dia selalu mengincar pengantin perempuan dan langsung membunuhnya. Singkatnya, setelah tahu hal itu, Ki Suratman tidak dapat membiarkannya begitu kematian setiap mempelai perempuan di Mojosari. Ia juga sudah mendatangi Sumur Keramat itu dan meminta agar tumbalnya diganti dengan kambing atau kerbau. Tapi tetap saja setiap ada yang menikah di kampungnya, si mempelai wanita pasti selalu mati. Bahkan kematian itu dengan cara yang sama, yaitu bermula munculnya benjolan di punggung mereka. Ki Suratman sempat mendapatkan petunjuk melalui sebuah mimpi. Ada seorang kakek tua yang memberitahu Ki Suratman kalau si pengantin mau selamat, Kanti harus dipasung dalam gubuk yang terpisah dari pemukiman warga. Pernikahan juga harus digelar tengah malam dan di dalam gubuk Kanti. Ki Suratman pun menuruti petunjuk dalam mimpinya itu. Dia lalu menikahkan pasangan janda dan duda. Hasilnya pasangan itu pun selamat. Ki Suratman pun merasa berhasil. Dia tidak tahu kalau yang selama ini menjadi tumbal hanyalah pengantin yang masih perawan. Dan hal itulah yang menyebabkan Anjani telah mati. Dia menjadi korban setan dari Sumur Keramat. Singkat cerita, kembali ke masa sekarang. Bima mengenakan kembali pakaiannya lalu pergi dari rumah Ki Suratman. Namun sebelum masuk ke dalam mobil, dari kejauhan dia mendengar suara perempuan yang meminta ampun. Bima tidak jadi pulang. Penasaran dia pun mencari sumber suara perempuan itu. Setelah ditelusuri, ia melihat Ki Suratman sedang menyeret paksa seorang perempuan tua. Perempuan itu tidak lain adalah Mbok Hafsah, pembantu Ki Suratman. Aku tahu apa yang telah kamu lakukan, Bo. Teriak Ki Suratman sembari menyeret paksa Mbok Hafsah menuju Sumur Keramat. Ampun Ki, ampun. Bima terus mengikuti mereka dari belakang. Sesekali dia bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan Ki Suratman. Setibanya di Sumur Keramat, Ki Suratman mendorong Mbok Hafsah hingga tersungkur di depan sumur. Warga kampung kena penyakit ternyata gara-gara Mbok Hafsah. Ngapain Bo di Sumur Keramat ini ya? Ada garam yang ditaburkan di sekeliling sumur itu. Ia tahu kalau selama ini Ki Suratman melakukan pemujaan setan yang membuat warga Mojosari menderita. Tapi yang dilakukan Mbok Hafsah malah berakibat fatal. Setan penghuni sumur itu marah besar sehingga wabah penyakit menyerang warga Mojosari. Kamu harus menghentikan kutukan itu, Ki. Kasihan warga kita, kata Mbok Hafsah. Aku memang salah, Mbok. Tetapi aku lagi cari jalan keluarnya biar warga kita selamat. Dan sekarang Mbok Hafsah malah mengacaukannya. Pantas saja warga kita kena penyakit. Ini Sumur Keramat, Bo, sarangnya setan. Bima menguping percakapan mereka. Ia tidak menyangka kalau dalang dari semua ini adalah Ki Suratman. Orang yang justru sangat Bima percaya omongannya. Kamu harus mati, Bo. Ki Suratman kemudian menarik lengan Mbok Hafsah. Lelaki itu akan menjerumuskan pembantunya tersebut ke dalam sumur itu. Jangan Ki, teriak Bima. Dia lari menghampiri Ki Suratman. Bangsat kau, jangan ikut campur urusan kampung kami, bentak Ki Suratman sambil mengeluarkan keris yang dia ikatkan di pinggang. Keris itu dihujamkan ke arah perut Bima. Untungnya Bima masih bisa menghindar. Dia kemudian menghantam perut Ki Suratman dengan dengkulnya, dan itu membuat lelaki tua itu langsung terjungkal. Rupanya Ki Suratman tidak mudah menyerah. Dia bangkit kembali, lalu menebaskan kerisnya tersebut. Dan kali ini dia mengarahkan pusakanya tersebut ke leher si Bima. Namun lagi-lagi Bima mampu menepisnya. Keris itu lepas dari genggaman Ki Suratman. Dengan cepat Bima langsung meraih keris itu, lalu menancapkannya di leher Ki Suratman.
Dia pun terkapar dan mengembuskan napas di tempat di samping sumur keramat. Dan Bima pun kemudian segera membawa Mbok Hafsah keluar dari dalam hutan. Kini mereka berdua sudah tiba di Mojosari. Lalu Mbok Hafsah mengajak Bima untuk masuk ke rumah Ki Suratman. Dari dulu Mbok sudah tahu kalau Ki Suratman itu jahat. Tapi kenapa Ki Suratman tega berbuat seperti itu, Mbok? Dia sakit hati pada Ki Abidin yang tak lain adalah majikannya dulu. Mbok Hafsah kemudian membuka sekeping keramik lalu mengambil kotak yang pernah Bima temukan. Ini gigi taring dan rambutku. Sengaja aku tanam di rumah ini sebagai salah satu ritual untuk menghancurkan kutukan kampung Mojosari. Kusertakan juga foto pernikahan Ki Suratman dengan Kanti biar mereka ikut binasa. Tapi ternyata ritualku malah berakibat fatal. Jelas Mbok Hafsah. Mbok tenang aja. Sekarang Ki Suratman sudah mati. Semoga saja warga kampung masih bisa selamat. Malam itu juga Bima mengantarkan Mbok Hafsah ke tempat pengungsian karena hari sudah semakin malam. Dan keesokan paginya semua orang yang ada di pengungsian itu sembuh dari penyakit yang aneh yang beberapa hari lalu melanda mereka. Warga Mojosari pun kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara Bima harus pamit karena dia khawatir pada asisten rumah tangganya. Singkat cerita, setibanya di rumahnya sendiri, Bima heran karena gerbang tidak dikunci. Bukan hanya gerbang saja, tapi pintu rumah juga tidak dikunci. Segera Bima langsung lari masuk ke dalam kamar tempat Anjani dikubur. Bima terkejut melihat Zulfa terkapar tidak sadarkan diri di samping makam Anjani. Bima panik dan langsung membopong si Zulfa. Wanita itu ternyata masih hidup. Bima pun langsung membawanya ke rumah sakit. Bima menduga kalau rumahnya itu dirampok, namun dugaannya itu salah karena setelah dicek kembali, tidak ada barang yang hilang di dalam rumah si Bima. Singkatnya 2 hari berlalu, Zulfa belum juga siuman. Wajahnya pucat, kelopak matanya menghitam. Pihak yayasan sudah menjenguk Zulfa. Mereka bilang ke Bima kalau pihak yayasan akan bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Namun Bima tidak mau lepas tangan begitu saja. Dia harus memastikan kalau Zulfa akan baik-baik saja. Tengah malam hujan mengguyur kota metropolitan. Bima tidur di samping rajang Zulfa. Wanita itu masih tidak sadarkan diri. Pergelangan tangannya diinfus, dadanya turun naik menandakan dia masih hidup. Sesaat kemudian tubuh Zulfa bergetar. Matanya melotot seperti melihat sesuatu mengerikan melayang di atas kepalanya. Bima pun terbangun dan langsung memanggil dokter. 2 perawat dan 1 dokter langsung masuk ke dalam ruangan tersebut. Mereka sibuk memeriksa kondisi si Zulfa. Di saat seperti itu, muncul rangkaian kejadian yang dilihat Zulfa. Dia melihat seorang perempuan mengenakan baju pengantin berjalan sempoyongan menuju hutan Gantarawang. Perempuan itu juga sedang hamil besar. Dia menangis sambil memegangi perutnya yang terasa sakit. Dan setibanya di sumur keramat, dia duduk bersandar pada dinding sumur sambil tidak henti menangis. Air matanya menyatu dengan make up yang mulai pudar, membuat garis hitam di pipi. Sontak dia pun mengerang kesakitan. Jabang bayi dalam perutnya seperti memaksa ingin keluar. Dan di tengah hutan itu, dia melahirkan bayi perempuan. Bayi yang masih ada tali ari-arinya itu, dia letakkan begitu saja di pinggir sumur. Seolah-olah dia tidak pernah mengharapkan bayinya terlahir ke dunia. Tanpa memperdulikan bayinya yang menangis, wanita itu naik ke atas tembok sumur, lalu loncat begitu saja ke dalam sumur itu. Dia pun tenggelam dan mati mengambang di dalam sumur itu. Mbok Hafsah yang masih terlihat muda kala itu menghampiri bayi itu dan membawanya pergi dari sumur keramat. Tenang, kamu selamat nak, aku akan merawatmu. Semenjak saat itu, bayi yang dia adopsi diberi nama Zulfa. Wanita yang bunuh diri itu bernama Sumarni. Acara pernikahannya diamuk warga lantaran dia melakukan perzinahan sebelum menikah. Saat itu suaminya diarak dan dipermalukan keliling kampung. Sementara Sumarni berhasil kabur ke dalam hutan Gantarawang. Kembali ke rumah sakit, kini tubuh Zulfa kembali tenang. Perlahan matanya juga terpejam. Seorang perawat mengganti cairan infusnya, sedangkan dokter sibuk memberitahu Bima kalau Zulfa ini baik-baik saja.
Dan keesokan paginya Zulfa pun siuman. Tubuhnya masih lemah. Perlahan Bima menyuapinya dengan bubur. Kita belum sempat kenalan. Kenalin, aku Bima. Sebenarnya apa yang terjadi selama aku pergi? Tanya Bima penasaran. Di dalam kamar itu, Pak, ada perempuan yang sangat mengerikan. Aku seperti dibekap dan setelah itu aku tidak sadarkan diri. Jawab Zulfa dengan suaranya yang pelan. Bima pun mengembuskan napas berat. Dia yakin wanita itu pasti si Kanti. Bu Anjani kemana, Pak? Tanya Zulfa. Dia pun menoleh ke sekeliling mencari Anjani. Bima mengerutkan dahinya. Dia heran dari mana Zulfa tahu tentang Anjani. Kamu tahu Anjani dari siapa? Tanya Bima. Selama Pak Bima pergi, aku ditemani Bu Anjani di rumah, Pak. Seketika saja Bima meletakkan mangkuk bubur yang dia pegang. Anjani itu istriku. Dia sudah meninggal. Aku menguburnya di dalam kamar. Kalau kamu lihat kuburan di dalam kamar, itu adalah kuburan Anjani. Makanya aku melarangmu untuk masuk ke kamar itu. Timpal Bima. Gak mungkin, Pak. Jelas-jelas Bu Anjani bersamaku semalaman dan aku menyisiri rambutnya. Ya sudah, yang penting kamu selamat. Soal itu kamu lupakan saja, kata Bima. Dia kembali menyendokkan bubur untuk si Zulfa. Singkat cerita, 3 hari kemudian, Zulfa pun sudah pulih. Dia tampak segar seperti sedia kala. Bima meminta Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya, tapi Zulfa memilih untuk mengundurkan diri. Kejadian yang dia alami sangat janggal dan dia tidak sanggup lagi bekerja di rumah itu. Kamu yakin gak mau kerja di sini lagi? Tanya Bima sambil fokus menyetir. Pagi itu Zulfa minta diantarkan ke stasiun kereta api. Iya, Pak, saya mau cari kerjaan lain aja. Kalau boleh tahu asal kamu dari mana? Saya juga nggak tahu asal saya dari mana, Pak. Dari kecil saya hidup di panti asuhan. Sampai sekarang saya nggak tahu siapa orang tua saya dan dari mana asal saya. Tapi saya cukup beruntung punya orang-orang baik di panti asuhan, Pak. Bima pun hanya mangguk-mangguk mendengar penjelasan itu. Terus ini kamu mau kemana? Tanya Bima. Namun tiba-tiba saja suara besar dan serak keluar dari mulut si Zulfa. Mojosari. Jelas itu bukan suara aslinya Zulfa. Bima terkejut. Mendadak dia langsung menginjak rem mobil membuat Zulfa tersentak. Kenapa, Pak? Tanya Zulfa panik. Napas Bima terengah-engah, keringat pun membasahi dahinya. Tadi kamu bilang Mojosari. Bima menatap Zulfa yang duduk di sampingnya. Mojosari? Enggak, Pak. Saya tadi bilang mau ke rumah teman saya. Jawab Zulfa sembari menggelengkan kepala. Bima menelan ludahnya sendiri. Dia menarik napas mencoba untuk tenang. Klakson ramai berbunyi di belakang mobil mereka. Para pengemudi lain geram karena Bima ngerem mendadak. Segera Bima pun menyalakan kembali mesin mobilnya yang sempat mati tadi. Dan mobil itu melaju kembali dengan kecepatan stabil. Setibanya di stasiun, Zulfa pun turun dari mobil Bima. Dia berterima kasih atas kebaikan Bima selama ini. Bima memberinya uang tambahan dan juga sebuah handphone baru. Di handphone ini ada nomorku. Kalau nanti kamu berminat kerja lagi di rumahku, telepon saja aku ya. Ujar Bima kepada Zulfa. Iya, Pak. Sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak, Pak. Mereka pun akhirnya berpisah. Sambil tersenyum, Zulfa melambaikan tangan pada Bima. Berat rasanya Bima melepas Zulfa. Dia khawatir akan terjadi apa-apa pada wanita itu. Tapi Bima juga tidak bisa memaksa Zulfa untuk tetap bekerja di rumahnya. Sesaat sebelum pergi dari stasiun, Bima melirik ke kaca spion mobilnya. Dari pantulan kaca itu, dia melihat Zulfa berdiri di pinggir jalan sambil terus memperhatikan mobil Bima. Di samping Zulfa, Bima melihat sosok perempuan berambut panjang dengan pakaian hitam. Perempuan itu tak lain adalah Kanti. Bima pun mengerutkan dahi. Dia lalu mengerjapkan kedua matanya. Seketika saja, sosok Kanti itu menghilang entah kemana. Dan itulah kisah yang Bang Ripan bawakan kali ini yang ditulis oleh Bang Esot. Dan bagi yang ingin membaca ceritanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Tamat. Cerita pun selesai.
Dan itulah cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyimak cerita sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Semoga kalian semua sehat selalu di sana, agar tidak ketinggalan updatean dari Mang Ripan. Dan sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.